My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over. I'm the fourth president who has faced the issue of whether and when to end this war. When I was running for president, I made a commitment to the American people that I would end this war. Today, I've honored that commitment. It was time to be honest with the American people again. We no longer had a clear purpose in an open-ended mission in Afghanistan. After 20 years of war in Afghanistan, I refuse to send another generation of America's sons and daughters to fight a war that should have ended long ago. After more than $2 trillion spent in Afghanistan, the cost that researchers at Brown University estimated would be over $300 million a day for 20 years in Afghanistan, for 2 decades. Rekan-rekan Amerika saya, perang di Afghanistan sekarang telah berakhir. Saya adalah presiden keempat yang menghadapi masalah apakah dan kapan harus mengakhiri perang ini. Ketika saya mencalonkan diri sebagai presiden, saya membuat komitmen kepada rakyat Amerika bahwa saya akan mengakhiri perang ini. Hari ini saya telah menghormati komitmen itu. Saatnya untuk jujur dengan rakyat Amerika. Kami tidak lagi memiliki tujuan yang jelas dalam misi terbuka di Afghanistan. Setelah 20 tahun perang di Afghanistan, dalam menolak untuk mengirim generasi putra dan putri Amerika lainnya untuk berperang, yang seharusnya sudah lama berakhir setelah lebih dari $2 triliun dihabiskan di Afghanistan, biaya yang diperkirakan para peneliti dari Universitas Brown akan lebih dari $300 juta sehari selama 20 tahun di Afghanistan selama 2 dekade. Yes, the American people should hear this. $300 million a day for 2 decades. You take the number of 1 trillion, as many say. That's still $150 million a day for 2 decades. What have we lost as a consequence in terms of opportunities? I refuse to continue a war that was no longer in the service of the vital national interest of our people. And most of all, after 800,000 Americans serving in Afghanistan, I've traveled that whole country, brave and honorable service. After 20,744 American servicemen and women injured, and the loss of 2,461 American personnel, including 13 lives, lost just this week, I refuse to open another decade of warfare in Afghanistan. Orang Amerika harus mendengar ini, $300 juta sehari selama 2 dekade. Anda mengambil jumlah 1 triliun karena banyak yang mengatakan itu masih $150 juta sehari selama 2 dekade. Apa yang telah kita hilangkan sebagai konsekuensi dalam hal peluang? Saya menolak untuk melanjutkan perang yang tidak lagi melayani kepentingan nasional vital orang-orang kami, dan yang terpenting setelah 800.000 Amerika melayani di Afghanistan, saya telah melakukan perjalanan ke seluruh negeri dengan pelayanan yang berani dan terhormat. Setelah 20.744 prajurit Amerika terluka dan kehilangan 2.461 personil Amerika, termasuk 13 nyawa yang hilang minggu ini. Saya menolak untuk membuka perang 1 dekade lagi di Afghanistan. We've been a nation too long at war. If you're 20 years old today, you've never known an America at peace. So when I hear that we could have, should have, continued the so-called low-grade effort in Afghanistan at low risk to our service members, at low cost, I don't think enough people understand how much we've asked of the 1% of this country who put that uniform on, willing to put their lives on the line in defense of our nation. Maybe it's because my deceased son, Bo, served in Iraq for a full year. Before that, well, maybe it's because of what I've seen over the years as senator, vice president, and president traveling these countries. Kami telah menjadi bangsa yang terlalu lama berperang. Jika Anda berusia 20 tahun hari ini, Anda belum pernah mengenal Amerika yang damai. Jadi ketika saya mendengar bahwa kami seharusnya melanjutkan apa yang disebut upaya tingkat rendah di Afghanistan dengan risiko rendah kepada anggota layanan kami dengan biaya rendah, saya tidak berpikir cukup banyak orang yang mengerti.
Berapa banyak yang kami minta dari 1% negara ini yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk membela negara kami? Mungkin karena putra saya yang sudah meninggal bertugas di Irak selama setahun penuh sebelum itu? Baiklah, mungkin karena apa yang saya lihat selama bertahun-tahun sebagai wakil presiden dan senator dan presiden berpergian ke negara-negara ini. A lot of our veterans and their families have gone through hell. Deployment after deployment. Months and years away from their families. Missed birthdays. Anniversaries. Empty chairs at holidays. Financial struggles. Divorces. Loss of limbs. Traumatic brain injury. Post-traumatic stress. We see it in the struggles many have when they come home. We see it in the strain on their families and caregivers. We see it in the strain of their families when they're not there. We see it in the grief borne by their survivors. Banyak veteran kami dan keluarga mereka telah melalui penyebaran neraka selama penempatan. Berbulan-bulan dan bertahun-tahun jauh dari keluarga mereka, melewatkan ulang tahun, peringatan, liburan, perjuangan keuangan, perceraian, kehilangan anggota badan, cedera otak, traumatis, serta stres pasca trauma. Kami melihatnya dalam perjuangan yang dialami banyak orang ketika mereka pulang. Kami melihatnya dalam tekanan pada keluarga dan pengasuh mereka. Kita melihatnya dalam ketegangan keluarga mereka ketika mereka tidak ada di sana. Kita melihatnya dalam kesedihan yang ditanggung oleh para penyintas mereka. The cost of war they will carry with them their whole lives. Most tragically, we see in the shocking and stunning statistic that should give pause to anyone who thinks war can ever be low grade, low risk, or low cost. 18 veterans on average who die by suicide every single day in America. Not in a far off place, but right here in America. There's nothing low grade or low risk or low cost about any war. It's time to end the war in Afghanistan. As we close 20 years of war and strife and pain and sacrifice, it's time to look at the future, not the past. To a future that's safer, to a future that's more secure, to a future that honors those who served and all those who gave what President Lincoln called their last full measure of devotion. I give you my word with all of my heart. I believe this is the right decision, the wise decision, and the best decision for America. Thank you. Thank you, and may God bless you all, and may God protect our troops. Biaya perang yang akan mereka bawa bersama mereka sepanjang hidup mereka yang paling tragis kita lihat dalam statistik yang mengejutkan dan menakjubkan. Yang seharusnya memberi jeda bagi siapapun yang berpikir perang dapat menjadi tingkat rendah, risiko rendah, atau biaya rendah. Rata-rata 18 veteran yang meninggal karena bunuh diri setiap hari di Amerika tidak di tempat yang jauh, tetapi di sini, di Amerika. Tidak ada perang kelas rendah atau risiko rendah atau biaya rendah. Saatnya untuk mengakhiri perang di Afghanistan. Saat kita menutup 20 tahun perang dan perselisihan dan rasa sakit dan pengorbanan, saatnya untuk melihat masa depan, bukan masa lalu. Ke masa depan yang lebih aman, ke masa depan yang lebih aman, ke masa depan yang menghormati mereka yang melayani dan semua orang yang memberikan apa yang disebut Presiden Lincoln sebagai ukuran pengabdian penuh terakhir mereka. Saya memberikan janji saya dengan semua hati saya. Saya percaya ini adalah keputusan yang tepat, keputusan yang bijaksana, dan keputusan terbaik untuk Amerika. Terima kasih dan semoga Tuhan memberkati Anda semua. Dan semoga Tuhan melindungi pasukan kita.